Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang perancangan aplikasi Android kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Cindy Natasha, kemudian ada Ricky Limbau, dan Alfirdan Ripani. Sebelumnya, kami akan menjelaskan tentang aplikasinya terlebih dahulu. Ya, jadi ini merupakan login screen dari aplikasi buatan kami. Ya, jadi karena aplikasi kami merupakan aplikasi untuk membership, jadi hanya orang-orang yang terdaftar saja yang bisa menggunakan aplikasinya. Ya, selain itu juga untuk membuat permintaan pendaftaran, usernya bisa membuat register. Ya, ini di register, nanti ngisi form, dan ketika sudah disetujui nanti baru bisa digunakan. Ya, jadi sebelumnya kami sudah menyiapkan akun dummy dengan email admin@gmail.com dan password admin 1. Nah, ini digunakan untuk memeriksa. Ya, kemudian ketika user memencet login. Ya, jadi setelah masuk, dari kita kan udah login nih, kita masuk ke halaman menunya. Nah, nama halaman menunya itu ada, pertama yang di pojok kiri atas itu ada profile, ada di judulnya list minuman, beserta dengan icon keranjangnya. Nah, di sini kita kan tampilin nih menu-menunya, ada teh leci, teh peach, dan lain sebagainya, beserta dengan harga-harganya. Nah, ketika kita ingin memesan, kita bisa ngeklik salah satu menu yang ada di sini. Misalnya kita klik teh leci ya di sini. Nah, itu ada bacaan sukses add to cart, berarti pesanan akan masuk ke keranjang, dan di keranjang pun ada notifikasinya seperti ini. Misalnya saya mau nambahin lagi teh ratus. Nah, sukses add to cart. Oke, nah udah kan, udah masuk nih pesanan. Kita pengen lihat nih pesanan kita itu apa aja. Nah, kita bisa klik tombol icon keranjang di sini. Nah, oke, ini akan ditampilkan apa aja pesanan kita tadi. Tadi kita kan memesan teh leci dan teh lotus. Nah, misalnya nih ya, saya ingin menambah teh lotus jadi 2, mau belinya pesanannya. Oke, kita tinggal klik 2 dan harga pun akan terupdate secara otomatis. Begitupun kita ingin menghapus teh leci nih, kita udah nggak mau minum teh leci, hapus, nanti akan tampil notifikasi delete item. Apakah Anda yakin ingin menghapus menu ini? Ya, hapus. Nah, dan harga pun terupdate kembali seperti itu, dan ini pun hilang, yang tadi kita hapus sudah hilang dari. Nah, ini kenapa ini masih 2? Ini kenapa masih 2? Karena kita ini mau pesen teh lotus 2. Kalau misalnya kita pesen 1 gitu. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang source code dari aplikasi tersebut. Yang pertama di sini ada folder activities. Nah, folder activities sendiri itu untuk mengatur logic dari setiap page-nya. Dari ada logic untuk page card-nya, ada untuk login-nya, ada untuk main-nya, ada untuk profilnya, register, dan splash-nya. Splash di sini untuk tampilan login dari antara ngeklik aplikasi dengan tampilan awalnya. Kemudian ada folder adapter. Nah, folder adapter ini adalah folder yang digunakan untuk nge-root dari database. Nah, untuk database sendiri kita menggunakan Firebase untuk menjadi database-nya. Selanjutnya ada yang namanya Event Boost. Nah, Event Boost di sini kita gunakan untuk setiap update dari chart-nya. Misalkan pelanggan atau user memasukkan minuman ke dalam chart atau keranjangnya. Nah, itu Firebase akan digunakan di dalamnya.
Selanjutnya ada folder listener. Nah, folder listener ini digunakan buat interface dari aplikasi yang kita gunakan. Selanjutnya ada model. Model di sini digunakan untuk menyimpan variabel apa saja yang kita gunakan di dalamnya. Selanjutnya ada resource. Nah, resource di sini berisi tentang apa aja gambar atau picture yang kita gunakan, kayak logo atau icon-icon yang kita gunakan. Nah, folder yang terakhir adalah folder layout. Nah, layout di sini adalah tampilan atau user interface yang digunakan di setiap page-nya. Jadi ada buat interface, user interface dari chart-nya, login-nya, main, profil, register, dan lain-lainnya. Jadi tampilannya akan bisa seperti ini. Ini salah satu contohnya, yaitu di bagian mainnya. Bisa dilihat tampilannya seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya terdapat folder values, di mana foldernya sendiri akan menyimpan berbagai nilai yang akan digunakan. Ya, contohnya di sini ada colors untuk menyimpan nilai heksanya dari color, yang dimana colornya sendiri nanti akan digunakan di dalam interface-nya atau di dalam layout-nya. Lalu di sini ada dimensions yang juga nantinya akan digunakan untuk layout, dimana dimensions ini kegunaannya adalah untuk menyimpan besar atau ukuran yang akan digunakan nanti, ya misalnya sebagai ukuran teks atau sebagai padding dan lain sebagainya. Di sini juga ada string yang bisa digunakan di dalam chartnya, di dalam layoutnya sebagai ya kalau misalnya kita ada string yang bakal kita gunain berkali-kali, contohnya text name, nanti penggunaannya bakal lebih mudah. Ya, ini salah satu kodenya, contohnya kode main. Ya, di dalam kode main ini main code atau menu utama. Menu utama ini merupakan menu yang menampilkan list dari minuman yang akan kita tampilkan ke user. Ya, list dari minumannya sendiri sebenarnya telah kita tempatkan di dalam Firebase. Ya, jadi pertama sebelum kita nampilin minumannya, kita load dulu minumannya dari Firebase, di mana nanti kita akan mengambil beberapa value yang ada di Firebase-nya. Di mana value-nya itu ada nama, image, sama price-nya. Nah, nanti ini ketiga hal ini nanti yang akan kita tampilkan. Nanti dimasukin ke adapter juga buat decode dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi di aplikasinya yang belum sempat dibahas karena belum selesai, ada di bagian sebelah kiri waktu kita masuk ke list atau list minuman, ada bagian icon seperti orang gini. Nah, nanti sebenarnya ini merupakan tombol atau button yang akan mengarahkan ke menu profile, Nah, tapi menu profilnya belum siap gitu, jadi makanya tidak bisa ditampilkan. Ya, karena ada satu dan lain kendala dengan Firebase-nya. Ya, jadi intinya kan di register tadi kan, user akan mengirimkan sejumlah value atau nilai seperti nama, email, password, nomor telepon, dan alamat gitu. Nah, nanti value-nya ini, contohnya email dan nomor telepon, nanti akan disimpan ke Firebase-nya. Jadi sehingga ketika user ngebuka bagian profilnya, nanti value ini akan muncul gitu, dan mana bisa diedit. Ya, cuman terjadi sedikit kendala dengan Firebase-nya. Ya, lalu di sini juga ada yang tadi belum sempat dijelaskan, ada merupakan asset text.
di mana ini kita pakai sebagai sebagai teks yang nantinya stylenya itu berbeda dengan yang yang ada di Android Studio-nya gitu. Jadi biar lebih beragam tampilannya. Ya, sekian presentasi singkat dari kelompok kami. Terima kasih.